Hello nakama, ayo bangun karena ada cerita seru. Pada kesempatan kali ini, Bahas Aja akan membahas tentang manga episode 1047. Pada scenes awal terlihat color spread yang menunjukkan kru Bakasencho sedang berada di sebuah pantai. Kali ini, tim Bahas Aja akan mencoba membahas dan berteori arti dari color spread di atas. Pada color spread ini diperlihatkan Jinbei dan Brook sedang tertidur. Bila kita coba artikan, mungkin saja Jinbei dan Brook ini diperlihatkan sebagai gambaran bahwa sebentar lagi mereka dan warga Wano Kuni akan sudah bisa tidur nyenyak. Dan jika kita melihat pada gambar Usopp dan Sanji, yang mana Usopp seperti terlihat memakan satu hotdog yang dibawa Sanji. Apakah memang pada gambar tersebut menunjukkan kalau ini belum saatnya makan? Karena ekspresi wajah Sanji yang sedang marah ketika Usopp memakan hotdognya. Namun, yang perlu kita pahami, ada sesuatu yang terlihat aneh pada gambar tersebut. Diperlihatkan Nami yang kaget, serta menunjukkan wajah cemas. Namun, masih belum jelas. Terlihat Nami seperti melirik ke arah Momonosuke yang sedang berada dalam mode naganya. Apakah ini ada kaitannya tentang kekhawatiran Nami? Mampukah penerus dari Tuan Oden menyelamatkan orang-orang yang akan terjatuh dari Pulau Onigashima? Pada color spread ini, bila kita lihat ada kaitannya tentang kecemasan Nami, yang mana bila kita kaitkan, pada panel pertama diperlihatkan Yamato yang menyuruh dan sambil menyemangati Momonosuke untuk mengeluarkan awan api untuk mengangkat Pulau Onigashima agar tidak terjatuh. Namun Momonosuke menjawab, bicara saja mudah, sudah kucoba, namun mereka tak mau keluar. Dan jika kita amati, di situ diperlihatkan Robin yang sedang santai sambil membaca sebuah buku. Seperti yang kita tahu, semenjak kejadian di Enies Lobby, Robin selalu percaya bahwa apa saja yang sedang diperjuangkan oleh Bakasencho pasti akan berhasil. Sekarang kita beralih ke arah Chopper, yang mana seperti terlihat akan jatuh. Mungkinkah kru Mugiwara akan berada dalam sedikit kesulitan? Sekali lagi, ini hanyalah spekulasi, bisa benar, bisa salah. Dan diteruskan gambar Zoro yang berada tepat di belakang, sedang terlihat membawa sesuatu seperti flare gun. Tentu kita tahu flare gun, alat untuk menitikkan satu tempat. Apakah ini ada arti kalau pada scene setelah episode 1047 akan ada bantuan yang mana membantu mereka untuk mengamankan Pulau Onigashima? Color spread ini ditutup dengan ekspresi Bakasencho yang tersenyum. Mungkinkah Luffy sudah mampu mengalahkan Kaido dengan jurus pamungkasnya, tangan besar yang ukurannya setara dengan Pulau Onigashima? Dilanjutkan panel selanjutnya, yang mana diperlihatkan flashback Toki, Momonosuke, dan Kinemon. Di situ diperlihatkan kebenaran bahwa 20 tahun yang lalu Momonosuke tidak ingin pergi ke masa depan. Scenes ini memperlihatkan Momonosuke yang menolak sambil menangis. Ketika Toki berucap, aku yakin setelah kau melompat 20 tahun ke masa depan, kau dapat membangkitkan klan Kozuki. Diikuti kata-kata Kinemon, tidak ada yang boleh mempertanyakan keputusan seorang wanita yang bicara dengan penuh keyakinan. Dan lalu panel berpindah pada gambar yang menunjukkan para Akazaya. Mereka berkata, sejujurnya semenjak kepergian Tuan Oden, kau bukan hanya pewaris,
Lalu Kinemon melanjutkan perkataan. Izinkan kami bertarung sekali lagi. Kami lebih baik mati bertarung daripada mati terbakar di sini, ucap Kinemon. Memang gila kesetiaan para Akazaya kepada klan Kozuki. Panel selanjutnya diperlihatkan Luffy yang sedang menggenggam petir dan ingin menyerang Kaido. Gomu-gomu, Thunderbolt. Dan Kaido pun semakin dibuat senang dan sambil berkata, "Hah, kau menggenggam petir?" Namun Kaido pun dapat menghindar dari serangan petir. "Terserah kau kalau kau masih mau main-main." Sesaat setelah menghindar dari serangan petir, Kaido pun memukul Luffy. Di situ diperlihatkan sudut pandang Kaido tentang lawan-lawannya selama ini pada era sebelumnya. Kaido berkata, "Pada akhirnya, dengan kekuatan buah iblis saja tidak cukup. Lihatlah Roger, ia mampu mendudukkan lautan tanpa kekuatan buah iblis. Dunia hanya bisa ditaklukkan dengan haki." Sambil mengeluarkan jurus pamungkasnya, Death Destroyer Thunder Bagua. Di sini Oda buat karakter yang gak seperti pada umumnya. Gila sih. Sekalipun Bakasencho sudah diberi power seperti mode God Nika, tapi Luffy masih sedikit kesulitan menghadapi Kaido. Tentu pertandingan akan semakin menarik. Dan panel berpindah. Diperlihatkan kakek Hyogoro dan para samurai membicarakan runtuhnya Pulau Onigashima jika Kaido mengalami kekalahan. Yang mana artinya mereka akan mati. Namun bila mereka hidup, bisa dikatakan mereka akan hidup dalam perbudakan Kaido sekali lagi. Kakek Hyogoro bertanya kepada para samurai, "Pikirkan hasil mana yang akan kalian pilih?" Dan samurai menjawab, "Istriku ada di Linggo bawah. Tentu, jika Tuan Mugiwara berhasil mengalahkan Kaido, mereka akan hidup dengan damai." Ditambahi dengan kalimat, "Bertarunglah sekuat tenaga dan kalahkan Kaido." Panel berpindah. Diperlihatkan naga ompong Orochi terlihat ingin mengajak Hiyori ke neraka. Sambil berkata, "Lihatlah Oden, apa kau lihat ini? Putri kesayanganmu akan menemaniku ke neraka." Gila si Orochi ompong ini, sudah mau mati, ngajak-ngajak. Panel kali ini ditutup dengan Momonosuke dan Yamato yang terkejut karena jurus tangan Luffy yang sangat besar, hingga menutupi Pulau Onigashima. Mereka pun sambil berkata, "Apa dia mau meninju menembus pulau?" "Luffy, tahan dulu," ucap Yamato dan Momonosuke. Luffy pun berkata, "Akan kuselesaikan. Momo, aku tahu kau pasti bisa." Di situ terlihat Kaido seperti cemas. Oke nakama, kita lihat dampak dari tinju Luffy kali ini akan sebesar apa. Itu saja bahasan tentang manga One Piece episode 1047. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan mode loncengnya. Akhir kata, mari kita tidur.